Jadi kalau masih ingat kemarin, kalau client server itu ada yang sebagai ya, karena dia ada yang melayani dan ada yang dilayani. Jadi layanan jalan di server. Jadi klien-klien di sini melakukan permintaan request ke server, dan server selanjutnya merespon berdasarkan apa yang diminta oleh pengguna. Jadi ada kita kenal dengan HTTP responnya. Ada respon dari sisi server. Jadi kalau misalkan resource yang di request oleh pengguna ada, maka server akan merespon dengan 200 OK. Jadi kalau nggak ada resource-nya, halaman yang diakses ternyata nggak ada di server, nggak disimpan, maka server akan menampilkan pesan error 404 ya. Sedangkan kalau ternyata resource-nya ada dan butuh mekanisme redirect, misalkan kalau login ya, kita kan kadang kalau ngakses ke dalam suatu halaman dashboard itu kan butuh login, betul nggak? Berarti kita harus login dulu. Nah, ketika proses login berhasil dan kita diarahkan ke resource yang dituju, biasa pesan HTTP response-nya adalah 302 redirect gitu. Berarti kita dialihkan. Jadi ada pesan error, ada pesan berhasil 200 OK. Jadi yang 200 ini yang biasa berhubungan dengan berhasil. 200 OK. Terus ada 300. Kalau 300 ini biasa pesan yang berhubungan dengan redirect, pengalihan gitu kan. Terus kemudian ada pesan error 400 ini yang berhubungan dengan error. Dan ada pesan 500 biasa kalau ada kesalahan dari sisi internal. Pernah dapatnya error 501 ya, internal error itu. Berarti ada miskonfigurasi atau ada proses yang terganggu di dalam sistem. Internal server error itu 501. Nah, ini seperti yang saya jelaskan. Jadi kita mengirim, jadi ketika kita mengirim permintaan, kita mengirimkan paket request ya. Jadi paket request. Jadi tiap kita meminta sesuatu ke server, berarti yang terjadi kita mengirimkan paket request. Jadi paket request itu berisi permintaan ke server beserta dengan resource yang diminta, beserta resource yang diinginkan untuk ditampilkan kepada pengguna. Dan server selanjutnya juga akan merespon ya. Jadi kita ngirim paket request dan dia mengirim paket respon. Jadi sebenarnya request respon ini sebenarnya ngirimin paket gitu. Yang mana paket itu membuat informasi dari di setiap layernya. Paket itu berisi tadi layer informasi layer by layer ya. Barulah selanjutnya di render, untuk ditampilkan ke sisi pengguna. Kalau masih ingat HTTP ini apa? TCP apa UDP dia? TCP ya. Nah, tuh. Makanya begini. Jadi pada saat saya nge-request, misalkan, saya minta halaman web dong, alamatnya ini gitu kan. Resource-nya itu kan ada gambar, betul nggak? Ada gambar, ada teks, ada mungkin file JavaScript, file CSS. Jadi banyak informasi lah yang nanti dikirim. Jadi Anda saat ngirimnya itu nggak harus berurutan, bisa acak, gambar dulu mungkin, teks dulu mungkin, atau karena pada saat diterima barulah disusun, direkonstruksi.
sehingga ditampilkan seperti yang ada di gambar. Itu. Jadi pada saat mengirim kita nggak tahu yang mau dikirim ini data mana dulu, kita nggak tahu. Yang jelas kita terima dia udah ada lah labelnya, sehingga bisa disusun sehingga didapatkanlah tampilan yang utuh, tampilan yang sesuai. Itu TCP. Nah ini ada, jadi kalau kita mau komunikasinya yang secure, kita bisa menggunakan protokol HTTPS. Jadi HTTPS ini protokol yang menerapkan mekanisme enkripsi. Berarti kalau HTTP, kalau kita ngirim data pakai HTTP, berarti di layer presentation-nya nggak ada enkripsinya. Bisa jadi mungkin hanya menentukan format dan ekstensi dari filenya, tapi nggak sampai ke enkripsi. Kenapa? Karena enkripsinya nggak ada di situ. Betul tidak? Berarti hanya menentukan bagaimana data itu ditampilkan, formatnya seperti apa, kompresi, tapi tidak sampai ke tidak sampai ke enkripsi, tidak sampai ke security. Kalau dia mau secure, biasa kadang kita install SSL ya, SSL atau TLS, Secure Socket Layer dan Transport Layer Security. Jadi kalau HTTP dikombinasi dengan SSL, maka didapatkan HTTPS. Jadi HTTP saja, kalau HTTP saja ya berarti ngirim datanya nggak secure, nggak terencrypt. Kalau mau terencrypt berarti kita harus install SSL lagi, berarti harus ada, dibutuhkan tools tambahan. Transport Layer Security namanya, SSL, Secure Socket Layer, Transport Layer Security. Sehingga dengan begitu protokol HTTP kita sekarang menggunakan HTTPS. Bedanya kalau HTTP dia bekerja di layer, HTTP bekerja di port 80, sedangkan HTTPS bekerja di port 443. Jadi kalau yang 80 itu yang tidak secure-nya, dan port yang yang HTTPS-nya yang secure-nya. Jadi kita bisa menjalankan port 80 dan 443 bisa. Tapi kalau mau yang lebih secure, semua traffic yang menuju port 80 kita redirect ke port 443. Jadi macam-macam, ada yang nutup port HTTPS, ada yang sama sekali tidak membolehkan, semua harus redirect ke HTTPS, dan ada yang membolehkan pakai protokol HTTP bisa, HTTPS bisa. Tapi kalau ternyata layanan yang Anda jalankan ini adalah layanan yang sifatnya itu sensitif, ya, maka Anda harus memastikan semua komunikasi berjalan di protokol HTTPS. Jadi kalau hanya untuk kebutuhan browsing pakai HTTP sudah cukup. Tapi kalau ternyata di aplikasi kita ini ada register, ada login, ada pengelolaan akun dan lain sebagainya, maka diwajibkan untuk menggunakan protokol HTTPS. Sama kebijakannya Google sekarang, kalau website Anda tidak secure, Anda tidak akan diindeks, tidak akan muncul di pencariannya search engine, karena dianggap itu sebagai website yang berbahaya untuk dikunjungi.
tidak secure. Jadi search engine itu hanya mau ngindeks situs-situs yang aman-aman saja. Kalau pertama yang dilihat dari protokol HTTP-nya, protokolnya, terus dilihat juga dari domainnya. Ada kita kenal dengan TLD ya, tab level domain. Betul nggak ini domain korporat profesional gitu kan? Terus kemudian dilihat juga dari sisi isi kontennya. Jangan sampai isi kontennya itu adalah ya tadi judi online, pornografi, nah itu nggak akan diindeks sama dia. Jadi search engine hanya mau mengindeks sesuatu yang punya manfaat saja, yang bernilai saja kepada penggunanya. Tapi tidak semua informasi ada di Google ya. Ya di Google itu paling search engine itu paling cuma 15% aja, 15-20% dari informasi yang ada di seluruh dunia. Ya. Sisanya ada di mana? Ada di deep web, di dark web. Nanti kita coba perlihatkan lah ya. Jadi istilahnya kalau apa? Pernah lihat salju apa? Gunung es. Gunung es itu kan sebenarnya kelihatan cuma permukaannya doang ya. Padahal di bawah ini sangat dalam. Nah, itulah deep web itu. Area yang tidak dijangkau di permukaan itu ada di dalam, di deep web. Tapi deep web itulah yang membangun internet ya. Deep web itu, internet ada karena banyak konten. Ada konten dari deep web, dark web. Sebenarnya dulu itu informasi sangat bebas dulu ya. Tapi karena ada informasi tertentu yang tidak bisa diakses secara bebas, maka semua informasi yang bisa diakses secara bebas itu diakses di search engine. Yang tidak bebas, ilegal dan lain sebagainya, itu umumnya dilarang. Anda harus punya cara sendiri untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini adalah metode yang selanjutnya diterapkan di dalam protokol HTTP maupun HTTPS. Jadi kalau kita melakukan permintaan konten, berarti kita ngirim paket. Request metodenya kita menggunakan GET ya. Jadi kalau GET kan berarti kita melakukan permintaan konten. Kalau POST biasa kalau kita yang ngirim. Kalau GET kalau kita minta, kalau POST itu kita yang ngirim informasi. Misalkan saat saya melakukan registrasi di sebuah form, berarti ketika saya ngirim, saya request metodenya pakai POST gitu, karena saya ngirim ya. Termasuk ketika saya ngupload data. Put ketika saya ingin melakukan perubahan. Ya. Put this upload resource or content to the web server as image. Jadi kadang put juga dipakai buat mengupload suatu resource berupa image. Nah ini lagi salah satu protokol yang bekerja di layer 7, yaitu protokol email protokol ya. Ada apa? Ada SMTP dan ada POP3. Jadi kalau HTTP kan dia yang ngirim dan nerima di satu protokol yang sama ya. Sedangkan kalau email ini agak lain ya. Protokol yang dipakai buat ngirim beda sama protokol yang dipakai buat menerima. Jadi kalau kita ngirim, berarti kita pakai protokol SMTP. Sedangkan kita nerima biasa pakai POP3 atau IMAP. Makanya kadang kalau pakai email server ya, email client ya, Thunderbird, terus Outlook, itu pasti Anda diminta untuk konfigurasi POP3-nya ya. Anda masukin protokol untuk menerima dari perusahaan, dari kantor. Ini ilustrasi cara kerja daripada SMTP. Jadi yang terjadi
antara apa? Jadi yang terjadi antara server SMTP dan server POP3 ini saling komunikasi. Jadi SMTP nerima untuk kirimnya, dia kirim ke POP3. POP3 server dia punya database orang-orang yang subscribe ke protokol email tersebut, kemudian nanti selanjutnya dia akan ngirim ke orang-orang yang ada di dalam database. Nah, kemudian ada domain name service ya. Jadi ini biasa tujuannya adalah untuk memudahkan kita di dalam mengingat alamat nama dari suatu situs website. Jadi seperti yang kita ketahui, sifat dasarnya manusia itu susah mengingat nomor ya. Saya kalau tanya kemarin, kira-kira berapa nomor handphone yang kau ingat gitu kan? Ya. Paling daya ingat kita sangat terbatas kalau mengingat angka ya. Tapi kalau mengingat nama, kita bisa mengingat banyak nama domain. Jadi terkait dengan masalah menghafal nama apa? Terkait dengan masalah menghafal daftar IP address, maka itu kita serahin ke DNS server. Jadi DNS server di sini indeks informasi alamat IP. Jadi ketika kita tanya berapa alamat IP dari kemenhan.com misalkan, jadi saya ngakses ke DNS server. DNS server nyimpan alamat dari kemenhan.com beserta dengan alamat IP addressnya, dan DNS server selanjutnya nanti akan ngirim alamat IP-nya. Ini Pak alamat IP dari kemenhan.com. Berarti saya sekarang udah bisa direct. Jadi DNS server ini menyimpan informasi miliaran ya, bahkan triliun alamat IP address beserta dengan domainnya. Itu pun kalau penelusurannya dari top level domain dulu ya. Jadi ada nanti contoh ilustrasinya. Kalau sudah masuk secara spesifik ke materi DNS, ya ada autoritatif DNS, turun lagi ada TLD top level domain, terus ya, ada lah tingkatan-tingkatannya itu. Nah, jadi ini yang disimpan. Jadi ada DNS format. Kalau A itu biasa alamat IP versi 4. Kalau NS name servernya. AAAA berarti apa? AAA itu berarti memuat alamat informasi dari IP versi 6. MX biasa alamat email dari alamat IP dari layanan email. Jadi DNS bisa menyimpan keempat informasi ini. Jadi diklasifikasi, ada NX domain, ada NS domain, ada A record, dan macam-macam gitu kan. Jadi ketika kita melakukan query, kita bisa melakukan query berdasarkan tipenya. Apakah tipe query-nya itu menuju ke email, ke name server, atau ke IP versi 4 atau ke versi 6. Ini tingkatan dari DNS. Jadi tingkatan DNS itu biasa dimulai dari root directory ya, kan .com gitu kan, .com. Berarti rootnya apa? Rootnya titik ya, dot ya. Turun di bawahnya .com. Turun lagi di bawahnya baru alamat IP dari situsnya itu sendiri. Jadi misalkan sulkiflisaid.com, berarti rootnya itu turut.com, karena kan saya masih di .com ya. Sulkifli.com itu kan berarti masuk ke domain komersial, berarti dari root turun ke domain com. Domain com nanti di bawahnya ada Sulkifli Said.
Belum lagi kalau ternyata saya masih punya subdomain lagi, berarti di bawah Zulkifli masih ada subdomain lagi. Kementerian Imigrasi.go.id, berarti dari root directory dia turunnya ke server .or.go.id ya, sorry ya, kan ada .com, .org, ada .go.id, ada ACID. Jadi masing-masing server fokus nanganin domainnya masing-masing. Kalau saya mau cari ke situs pendidikan, berarti saya masuk ke ACID, ke server ACID. Kalau saya mau masuk ke server pemerintahan, berarti saya masuk ke server Go.id. Jadi di manage, dikelola berdasarkan struktur hierarki, ada tingkatan ya, dari root directory turun ke top level domain namanya itu. .org, .com, .go.id itu TLD, top level domain, terus turun ke domainnya, itu. Jadi kita bisa melihat dengan menggunakan NSLOOKUP. Jadi kalau kita NSLOOKUP diikuti dengan kisco.com, maka kita dapatkan apa? Maka kita bisa dapatkan name servernya, addressnya, beserta misalkan dengan kalau ada informasi yang lain. Tapi secara garis besar informasi utama itu adalah name server dan IP addressnya. Saya NSLOOKUP, misalkan saya NSLOOKUP kisco.com, maka ditampilkan DNS SJ kisco.com dengan IP 171.168.183. Name servernya apa? Name servernya Kisco origin www.kisco.com. Alamat IP versi 6-nya, addressnya berapa? Bisa membuat alamat informasi dari IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi bisa kita lihat domain sama subdomain bisa punya alamat IP yang berbeda, betul tidak? Itu kisco.com dapat alamat IP-nya 173.145.84, sedangkan kisco.netakat.com ya, berarti subdomain dari Netakat berapa? Subdomain dari Netakat itu berarti 72 atau 63.6.223. Jadi kita bisa kita bisa buat subdomain ya. Kita bisa buat subdomain. Jadi misalkan kalau teman-teman dari Kementerian Imigrasi.com bisa jadi ada subdomainnya, misalkan layanan Kementerian Imigrasi.com, terus misalkan ada subdomain lain Kemenhan. Yang mana domain utama sama subdomain punya server yang berbeda bisa. Kalau saya ngakses ke server kemenhan.go.id itu langsung ke server Kemenhan yang ada di Jakarta misalkan. Tapi ketika saya akses sumedang.kemenhan.go.id, berarti saya ngakses ke server yang ada di Sumedang. Bisa jadi domain sama subdomain bisa di pointing untuk dipakai oleh server-server yang berbeda. Tapi karena dia subdomain dari domain utama, berarti dia masih di bawah pengelolaan dari domain utama, dari primary domain ya. Ada primary domain, ada subdomain. Nah ini juga di HCP Dynamic Host Control, Dynamic Host Configuration Protocol ini kemarin kita gunakan untuk memanage IP secara otomatis. Jadi alokasi IP dilakukan secara otomatis, bukan manual. Jadi misalkan ternyata ada perangkat yang baru, maka dia bisa mendapatkan IP secara otomatis.
Alokasinya bisa otomatis atau melalui mekanisme autentikasi terlebih dahulu. Jadi kalau yang autentikasi dulu, misalkan kita di hotspot apa ya, di public wifi ya, kita kan ada autentikasi dulu, masukin kredensial valid, maka kita dapat alamat IP. Alamat IP itu sudah connect dengan internet. Jadi DHCP juga punya operasi sama kayak HTTP kan. HTTP kan sebelum kita mulai komunikasi dia kan melakukan three-way handshake dulu ya. Dia kan pakai protokol TCP ya. HTTP kan pakai protokol TCP. TCP kan ada mekanisme three-way handshake-nya, betul nggak? Ngirim paket SYN, acknowledge, baru mulai komunikasi. Begitupun DHCP. DHCP itu terhubung nggak langsung Anda dikasih IP, enggak. Tapi klien melakukan DHCP discover terlebih dahulu. Jadi pada saat dicolok kabel UTP-nya atau dia terhubung ke WiFi, maka yang pertama dicari itu adalah siapa penyedia IP-nya gitu. Maka dia membroadcast suatu paket DHCP discover. DHCP ya betul. Setelah diketahui baru kita kirimkan penawaran, rentang IP-nya dari sekian sampai sekian. Klien meminta, boleh nggak saya minta IP itu? Baru server selanjutnya mengirim DHCP acknowledge itu. Jadi ini proses yang terjadi di belakang layar. Jadi tidak serta-merta klien itu langsung dapat IP jeklek segini, enggak. Tapi ada proses negosiasi terjadi di belakang layar. Nah, kemudian yang terakhir ada file sharing. Jadi untuk file sharing biasa kita menggunakan FTP. FTP bekerja di layer 7 ya. Sorry, di port 21. Kemudian ada SMB. Kalau FTP kan dia general ya. Sedangkan kalau protokol pertukaran informasi yang khusus ada SMB. Jadi SMB ini biasa dibuat oleh Microsoft ya. Server message block. Kalau FTP kan general dia. Bisa jalan di Linux, bisa jalan di Windows. Kalau MSB SMB biasa diinisiasi oleh Microsoft. Jadi dia protokol sendiri yang umumnya digunakan untuk pertukaran informasi di lingkungan Windows. Unlike file sharing, FTP, client establish a long-term connection to server. After the connection is established, the user of the client can access the resource on the server as true the resource is local to the client host. Jadi umumnya penggunaan SMB ini untuk penggunaan yang lama ya. File sharing untuk jangka panjang. Kalau udah terhubung MSB kita bisa. Tapi kalau FTP kan kadang kalau kita ada kebutuhan saja mau ngambil data baru connect FTP, betul nggak? Tapi SMB biasa dia sifatnya long term. Long term connection to the server. Sedangkan FTP short term. Biasa kadang kita kalau hanya ada kebutuhan buat upload atau download data saja gitu. Sedangkan setelah itu kita terminated. Tapi kalau SMB biasa kadang selalu terbuka, selalu bisa diakses kecuali layanannya kita stop gitu. Jadi SMB itu selain file sharing dia juga bisa buat kebutuhan printer. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait dengan layer 2
Layer 7. Jadi layer 7 ini layer paling teratas. Layer 8-nya siapa? Pengguna. Jadi pengguna berinteraksi ke layer 7. Jadi sebenarnya yang terjadi, kita lebih sering interaksi layer 7. Kita nggak tahu apa yang terjadi di layer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita nggak tahu, itu urusan komputer. Kita cuma transaksinya lewat layer 7 saja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu?